Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini bahasan kita atau tema kita yaitu menyibak tentang fenomena dukun putih dan dukun hitam, yang mana pada saat-saat ini itu nuansanya marak karena tidak asing lagi bagi kita yang sering mengikuti di dunia maya bahwa ada beberapa pekan yang lalu, bahkan sampai sekarang masih ramai diperbincangkan, yaitu di kota tertentu akan mengadakan seminar dukun santet internasional. Masya Allah. Dan fenomena ini makanya perlu kita simak, karena sebagaimana pembawa acara tadi yang telah sampaikan, kalau tidak ini akan mengacaukan, terutama bagi kalangan awam. Bahkan bukan hanya kalangan awam, dari kalangan akademisi pun juga akan terkecoh, dibuatnya. Kalau kita berbicara tentang masalah dukun, ya, dukun itu artinya adalah orang yang punya keterampilan, keilmuan di bidang supranatural, atau bisa bikin jampi-jampi, punya hal-hal yang tidak sama dengan orang yang lain, indigo dan sebagainya. Ini biasa kita kenal dengan dukun. Maaf, di sini bukan dalam arti dukun bayi ya, atau dukun pijet. Ya. Walaupun di kalangan dukun bayi, dukun pijet, sebagian kecil juga ada yang menggunakan seperti itu. Jadi fenomena tentang dukun putih dan dukun hitam itu di masyarakat sangat-sangat merebak. Bahkan kita pada waktu nangani kasus itu, pasien kita tanya, pernah berobat kemana saja? Oh, Pak Ustadz pernah berobat ke orang pinter, dia dukun putih. Ustadz, kenapa kok putih? Ya karena dia pakaiannya serba putih, pakai serban. Ya. Kalau ditilik dari pakaian, bisa karena pakai serban putih, pakai jubah, songkok, atau baju takwa. Nah, itu memang bisa dilihat dari segi, dari itu memang bisa. Tapi itu bukan harga mati, artinya kemungkinan seperti itu bisa, tapi ini bukan jadi patokan. Itu dikatakan putih atau hitam. Ya, jadi pakaian putih, songkok, serban itu bukan ukuran. Ya, walaupun itu bagian dari gambaran tentang baju takwa seperti itu. Ataupun sebaliknya, dukun hitam mereka itu identik dengan pakai belangkon, terus pakai baju yang serba hitam, itu tidak seperti itu. Ya, walaupun di dunia jin itu memang warna putih itu, warna hitam itu sangat disukai, karena kekuatan jin itu semakin menguat, ya, semakin senang dengan warna hitam. Tapi tidak lantas bahwa kalau orang itu mengobati, nangani pasien dengan baju serba hitam, songkok hitam, itu dikatakan dukun hitam. Jadi ukurannya bukan seperti itu. Nah, kemudian di masyarakat juga seperti itu. Nah, ini yang banyak terkecoh di sini. Jadi kalau dukun ini sifatnya adalah membantu. Jadi membantu orang supaya rezekinya lancar, warungnya laris, dagangannya laku keras, ya. Atau membantu orang yang sakit. Nah, ini biasanya dikatakan dukun putih atau merukunkan rumah tangga. Nah, ini banyak yang terkecoh. Ini dikatakan dukun putih karena nuansanya membantu. Ya. Jadi bantu supaya dagangannya laris, rumah tangganya supaya jadi rukun kembali. Terus kemudian
yang kemarin itu mau cerai supaya jadi berkumpul lagi itu. Terus yang stres supaya tidak stres. Nah, jadi nuansa-nuansa seperti ini pokok siapapun yang melakukan seperti ini diklaim sebagai dukun putih. Beda dengan dukun yang hitam. Dukun hitam itu apa? Sifatnya cenderung destruktif. Jadi bukan ngobati tapi ngirim santet, teluh, jengges, kemudian bikin orang supaya jatuh cinta. Nah, seperti ini dikatakan hitam, ya, karena destruktif, merusak. Ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini tidak bisa jadi ukuran. Jadi walaupun sifatnya menolong dan sebagainya, membantu dan sebagainya, ngobati juga, ya, itu tidak bisa dikatakan itu dukun putih. Nah, di masyarakat itu seperti itu. Sudah pakai bajunya putih, orangnya cenderung menolong, omongannya enak. Nah, ini putih. Di masyarakat dimaknai seperti itu. Dimaknai seperti itu. Apalagi dia itu pada waktu diajak ngomong cenderung ya orangnya suka membantu, ramah. Nah, ini. Terus juga maaf mungkin tidak narif dan lain sebagainya. Ini dukun putih. Masya Allah. Ya. Jadi ukuran-ukuran seperti ini yang dijadikan dia itu mengatakan dukun putih. Ya. Terus apa lagi? Juga masalah tempat. Oh dia ngobatinya maaf di pesantren. Ngobatinya di lingkungan masjid, di rumah. Nah kalau dukun hitam, prakteknya di padepokan, atau di hutan, atau di gunung, atau juga ada yang di gua, tempatnya sulit dijangkau. Nah ini hitam. Nah itu dipahami seperti itu. Itu. Jadi itu antara hitam dan putih di masyarakat itu memaknainya karena hal-hal seperti itu. Terus apalagi, nah di masyarakat terkecoh. Nah ini dukun putih karena apa? Dia pegangannya tasbih, ya. Kadang juga pegang siwak. Kadang juga dia pakai minyak wangi. Nah kalau dukun kan pakai dupa, pakai kembang 7 rupa, pakai air 7 sumber dan sebagainya. Jadi dengan seperti ini saja kadang-kadang orang bisa terkecoh. Padahal tidak selalu, maaf, yang mereka itu mungkin bawa tasbih atau pakai minyak itu selalu putih, tidak. Jadi ukurannya tidak seperti itu. Nah, terus kemudian masalah tentang masih kaitannya dengan tempat. Kalau dukun tadi yaitu di gua-gua, di rumahnya yang gubuk atau padepokan dan sebagainya. Kalau dukun putih ya di kantoran, ya, bisa di hotel, ya, bisa di infotainment yang terkenal yang dilihat disaksikan oleh banyak orang dengan dalih karena disaksikan oleh banyak orang, bahkan mungkin di TV itu sudah aslinya kan ada pengawasan TV ya. Nah ini karena kalau yang masuk TV kan sudah direstui sama paling tidak diketahui oleh majelis ulama misalkan seperti itu, atau orang-orang yang tokoh-tokoh. Nah itu dibenarkan padahal ukuran putih atau tidaknya bukan di situ. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ternyata bahwa nama juga berpengaruh. Ini kalau dukun putih ya caranya dia itu bahasanya hipnotis. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang melakukan pakai belangkon, pakai baju hitam-hitam, apalagi agak lusuh, maaf kumisnya nggak teratur, jenggotnya juga nggak rapi sekali, orangnya lusuh. Nah, dia namanya bukan hipnotis tapi gendam. Nah, padahal itu ya sami ugi sami mawon, nama saja. Seperti itu. Jadi penamaan antara putih dan hitam ini memang mengkaburkan sehingga banyak
Pak Ustadz, saya pergi ke, maaf, ya oknum bahasanya gitu ya, oknum ya kiai atau gus atau orang baik lah seperti itu. Dengan dalih ukurannya mulai dari baju, termasuk media, tempat, nama, itu kayak ngomongnya, nah itu dikatakan itu antara hitam dan putih. Jadi seperti ini. Jadi ini seperti ini banyak, benar-benar banyak mengecohkan kaum muslimin. Sehingga mereka seperti kasus-kasus yang ada itu, ya karena maaf, mereka itu sering tampil di stasiun TV tertentu, wah ini semuanya mesti dianggap putih. Nah, karena casingnya, lingkungannya, padahal tidak, ukurannya putih atau hitam itu tidak itu. Tapi fakta di lapangan, masyarakat memaknai hitam dan putih itu ya karena seperti itu tadi. Bisa karena baju, bisa karena medianya pakai apa sesuatu yang bernuansa agak Islami gitu. Misalkan bawa minyak apa kasturi, pakai tasbih dan sebagainya. Terus di rumahnya banyak, maaf, lafaz-lafaznya dan sebagainya. Jadi ukurannya sesungguhnya bukan seperti itu. Jadi hal seperti itu banyak mengecohkan, ya. Dan seperti itu subur, apalagi ini lagi juga yang banyak terkecoh. Dia Pak Ustadz, dia pakai bacaan-bacaan. Yang pertama baca Bismillah juga. Nah ini yang terkecohnya di sini, dia juga ngajari dia untuk sholat supaya sholatnya dijaga. Nah seperti ini. Jadi ini yang banyak bahasanya mereka mengatakan bahwa ini putih supaya rukun, supaya gini. Seperti itu. Padahal kalau yang dukun ya ada pernah mengajarkan seperti ini. Nah, malah gini-gini. Padahal itu bukan ukuran hitam atau putih. Kalau toh itu dikatakan putih, tetap itu tidak beda jauh ya antara hitam dan putihnya. Karena bahasanya mungkin ya 11-13 lah. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi pada hakikatnya mereka juga di balik itu seperti baca awal-awalnya seperti baca doa, bismillah dan sebagainya. Tapi lama-lama dia kok tiba-tiba baca doa-doa yang nyebut nama-nama danyang-danyang atau jin-jin yang berkuasa di sekitarnya, di tempat-tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Nah ini makanya kita umat Islam harus waspada. Jadi bahwa antara fenomena dukun hitam dan putih itu hampir sama, ya. Ya bahasanya mungkin 11-13. Gitu. Tapi fakta di lapangan banyak menjerumuskan orang, ya. Banyak menjerumuskan orang. Jadi baru tahu kalau mereka sudah ditipu dan sebagainya, atau maaf penyakitnya tidak kunjung sembuh, justru kok semakin parah, ya. Terus dalam ibadahnya kok dampaknya itu kok semakin berat, ya, dan sebagainya. Hal seperti ini baru tersadari kalau memang mereka itu tahu dampaknya dan mendapatkan pencerahan. Jadi seperti itu akhirnya Alimuddin Rasyid, ya. Jadi fenomena antara dukun hitam dan putih ini Masya Allah. Apalagi kalau mencatut tokoh-tokoh tertentu, ya, kiai tertentu, ustadz tertentu yang memang terkenal, terus mencatut ormas-ormas tertentu, ormas A, B, C, D. Wah, ormasnya ini kan ormas Islam. Nggak mungkin toh ini berarti ini dukun putih, ya. Itu, Masya Allah.